Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 5 dan kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, seperti biasa, untuk mengawali seluruh kegiatan kita pada satu hari ini, kita akan memulainya dengan devosi. Untuk itu, Ibu ajak kita semua mari siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus dalam devosi ini. Untuk memulaikan devosi kita, Ibu ajak kita semua menyanyikan satu pujian. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Mari anak-anak, Ibu ajak kita semua untuk satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terbukti Bapa, pada saat ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kami boleh mengikuti devosi kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami agar kami boleh memahami apa maksud Tuhan dari firman-Mu ini. Ampuni kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian 17 ayat 1 sampai 22. Di bawah judul Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya,
maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya, Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Anak-anak, judul perenungan kita pada hari ini, Allah menjalankan bagiannya. Abraham kini berusia 99 tahun dan Sarah jauh melampaui usia yang mampu melahirkan anak. Tetapi 13 tahun setelah kelahiran Ismail dan 24 tahun setelah janji Allah yang pertama, Allah kembali menampakkan diri kepada Abraham dengan suatu berita, yaitu suatu berita tentang perjanjian akan keturunan Abraham yang kelak akan sangat banyak dan menjadi bangsa yang besar. Nah, pada zaman Abraham, ketika ada dua pihak melakukan perjanjian, perjanjian itu adalah sesuatu yang sangat amat serius dan tidak bisa diubah-ubah lagi. Nah, berbeda ya anak-anak dengan zaman kita sekarang, di mana kita sangat sulit sekali berpegang pada janji. Janji bisa kita ingkari dengan mudahnya, dan bahkan kita dengan mudah untuk mengubah isi dari perjanjian kita. Nah, perjanjian kita seperti ini tidak sama ya dengan perjanjian di zaman Abraham. Perjanjian yang Allah ikatkan kepada Abraham dan kemudian kepada umatnya adalah sangat serius. Mengapa demikian? Karena Allah tidak pernah bermain-main dengan perkataannya. Allah selalu menepati perkataannya. Nah, jika dahulu Allah sudah mengadakan perjanjian dengan Abraham untuk memberikan kepadanya negeri perjanjian, kini Allah kembali memperbaharui janji tersebut dengan menyatakan bahwa dari keturunan Abraham akan muncul banyak bangsa dan raja. Bahwa Allah akan menjadi Allah atas keturunannya itu, dan bahwa Sarah istrinya itu akan melahirkan seorang putra serta menjadi ibu dari berbagai bangsa dan raja. Abraham dan keturunannya akan melihat penggenapan perjanjian itu ketika mereka mengikat diri kepada Allah. Nah, anak-anak, selain itu Allah mengikat perjanjiannya dengan sebuah tuntutan bahwa Abram harus hidup taat sesuai dengan kehendaknya, hidup tak bercela, dan setiap kaum laki-laki harus disunat. Dengan sunat, maka hidup baru dimulai dan hidup lama berlalu. Di sini, sunat merupakan tanda keselamatan bagi keturunan Abraham. Selain itu, sunat dapat dipahami sebagai meterai karya kasih Allah. Allah pun mengubah nama Abram yang awalnya Abram menjadi Abraham. Sedangkan Sarai istrinya menjadi Sarah. Nah, nama Abram sendiri yang awalnya berarti bapak yang diagungkan,
sedangkan sekarang telah berubah menjadi Abraham yang berarti bapa banyak bangsa. Sementara itu nama Sarah istrinya menjadi Sarah itu adalah artinya ia akan menjadi ibu raja-raja. Nah, perubahan nama ini menegaskan bahwa janji Allah pasti tergenapi. Kemudian, zaman dahulu, ketika dua pihak berjanji, mereka akan memotong binatang menjadi dua, lalu menempatkan potongan itu di sebelah kiri dan kanan. Kemudian, kedua belah pihak yang berjanji akan berjalan di tengahnya. Apa maksudnya dari perbuatan itu? Maksudnya yaitu, ketika salah satu pihak melanggar janji itu, maka ia akan terbelah dua sama nasibnya seperti binatang yang terbelah itu. Dan dalam perjanjian itu biasanya pihak yang lebih lemah yang berjalan terlebih dahulu. Namun dalam perjanjian Abraham dengan Allah yang rela berjalan di antara potongan binatang itu, di mana pada saat Allah menjumpai Abraham itu pada malam hari, Abraham melihat ada di langit membentuk sebuah seperti terbelah bintangnya, di mana Allah berjalan di antara belahan itu dalam bentuk seperti petir. Nah, hal ini yang menandakan kerelaan, cinta kasih, dan keseriusan Allah untuk menjalankan bagiannya dengan tepat. Nah, jika kita pikirkan bersama anak-anak, padahal Allah tidak perlu melakukannya. Karena Allah adalah Allah yang kata-katanya pasti akan ditepati. Tetapi Allah rela melakukannya agar Abraham mengerti dan percaya, serta tetap yakin dalam janji Allah. Nah, anak-anak, kemudian apa yang dapat kita refleksikan dari kisah Abraham ini? Yang pertama, ketika Allah menginginkan hal-hal yang tampak mustahil terjadi dalam hidup kita, justru kita kadang meragukan kemampuan Allah. Dalam hal ini, akal budi kita seringkali menjadi persoalan utama. Ketidakmampuan pikiran kita sebagai manusia untuk memahami cara kerja Allah membuat kita menganggap rancangan Allah sebagai kemustahilan. Nah, dalam hal ini memang dibutuhkan kerendahan hati dan ketaatan kita untuk melihat bagaimana Allah menepati janjinya. Marilah kita menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada Allah, karena Ia setia dan tidak pernah ingkar janji. Setiap pergumulan hidup kita justru harus dilihat sebagai ujian iman. Dengan demikian, kita dapat mengatasi setiap persoalan yang kita hadapi. Kemudian anak-anak, di sini Ibu punya pertanyaan untuk refleksi. Yang pertama, apa yang dilakukan Allah ketika Dia menyatakan perjanjiannya? Yang kedua, sudahkah kamu menunjukkan kesetiaan dan ketaatanmu kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari? Silakan kalian jawab di dalam jurnal refleksi masing-masing. Anak-anak, devosi kita sampai di sini. Untuk menutup devosi kita, mari Ibu ajak kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas anugerah kehidupan yang selalu nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, pada saat ini kami boleh mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya, hanya kami mau datang pertaruhkan ke dalam tangan kuasa kasih sayang Tuhan. Ampunilah kami Tuhan atas perbuatan kami yang melanggar perintah-perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.